Oke, mungkin Manusia sudah bertahan di bumi ini selama ratusan ribu tahun, menghadapi berbagai macam tantangan, dan tiap tantangan manusia selalu beradaptasi, bertahan, bersiteguh, selalu berusaha mencari solusi yang terbaik. Tidak terkecuali pandemi ini pun juga akan berakhir. Disrupsi selalu terjadi setiap zaman. Saat ini kita memasuki era revolusi industri keempat dengan open source sebagai kunci perubahan. Kita sambut era baru dengan penuh semangat. Menggunakan open source dengan baik memerdekakan kita dari ketergantungan vendor lock-in. Dengan semangat kemandirian, kita lakukan research dan implementasi open source demi mencapai kedaulatan yang seutuhnya, membebaskan diri dari ketergantungan teknologi asing. Equinix mendedikasikan dirinya untuk menjadi perusahaan. Equinix mendedikasikan dirinya untuk menjadi perusahaan solusi IT terdepan dengan keunggulan research dan open source. Equinix selalu memberikan solusi yang terbaik dan menyeluruh untuk enterprise. Mewujudkan nilai-nilai kemandirian, kemerdekaan, dan kedaulatan. Oke, mungkin teman-teman kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Mungkin teman-teman bisa sikap yang sempurna. Mari kita bersama-sama nyanyikan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kami akan masuk untuk sesi mungkin dari Ibu Lili Puspa untuk menyampaikan kata sambutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Alan ya. Ya,
Yang saya hormati Bapak Julianto Sutandang, CEO dari PT Equinix Business Solution. Juga yang saya hormati kalau ada rekan dosen yang hadir, mungkin tenaga profesional juga yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang terakhir yang saya banggakan dan saya kasihi seluruh mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini untuk kuliah umum ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat ya. Pertama-tama kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya sajalah kita dapat berkumpul pada acara yang luar biasa ya pagi hari ini, yaitu webinar kuliah umum dengan topik sistem transaksi dengan kinerja tinggi. Ya. Saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Equinix yang berkenan dan berperan penting ya untuk terlaksananya acara kuliah umum pada pagi hari ini ya. Seperti yang kita tahu ya, saat ini transaksi baik yang tunai maupun non tunai sangat besar ya dan sangat cepat ya untuk transaksi di era bisnis digital ini ya. Jadi sudah banyak jenis transaksi yang berkembang dan sistem transaksi yang semakin bersifat memanjakan konsumen ya. Jadi mulai dari uang kertas yang bersifat tunai ya, cash gitu ya, sampai dengan transaksi yang non tunai atau mungkin yang kita kenal dengan pembayaran virtual ya, yang terutama ini sangat milenial ya, sangat dekat dengan generasi muda ya. Nah, untuk menjawab kebutuhan pasar ya, saya kira tugas kita ya orang IT yang memikirkan dan mendesain bagaimana peran IT, bagaimana kita mendesain, membuat sebuah sistem yang dapat dihandalkan sehingga kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat akan sistem transaksi ini dapat terjawab ya. Ini adalah peran kita orang IT ya, jadi menyediakan sistem yang reliable ya, yang cepat, yang akurat, yang real time, dan sebagainya ya. Termasuk juga melayani transaksi yang sangat banyak ya, lalu lintas transaksi yang sangat banyak setiap detiknya ya. Ya, saya berharap webinar ini nanti akan memberikan informasi, membuka wawasan kita, memberikan insight untuk semua kita yang di sini, sehingga nanti menjadi atau kita dapat petik manfaatnya. Di akhir sambutan ini mungkin saya cukupkan ya, saya ucapkan terima kasih dari seluruh panitia juga, dari Hima Infra yang sudah membantu untuk terlaksananya kuliah umum ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC-nya. Baik, terima kasih Bu Lili Puspa atas kata sambutannya. Saat lagi kita akan masuk ke dalam materi kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Julianto Sutandang selaku CEO PT Equinix Business Solution. Waktu dan tempat saya persilahkan. Video materinya dapat diputarkan. Halo, ketemu lagi dengan saya Julianto Sutandang dari Equinix. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai sebuah judul yang mungkin menarik, mungkin tidak buat adik-adik mahasiswa. Membangun sistem transaksi kinerja tinggi. Apa itu? Ya, mari kita bahas. Yang jelas, saya tidak menjelaskan secara menyeluruh karena waktunya juga terbatas. Saya akan memberikan poin-poin yang kira-kira baik untuk nanti adik-adik mahasiswa pelajari kemudian dan kembangkan elaborasi lebih lanjut. Baik, kita mulai. Oke, pertama kali kita mesti pahami dulu apa yang disebut dengan sistem transaksi kinerja tinggi. Oke, tentunya contohnya aja dulu kita bahas. Apa sih itu, gitu kan? Mungkin ada yang tahu. Oke, e-channel banking misalkan, internet banking, mobile banking, etc. Itu yang terkait pada banking yang punya nasabah banyak dan dia butuh untuk ATM termasuk ya, butuh untuk mengakses nasabah secara langsung, begitu kan? Dia mengembangkan satu sistem elektronik yang sophisticated gitu, seperti web gitu kan, kemudian mobile banking dengan
jutaan nasabah tentunya akan menjadi satu masalah kalau sistemnya tidak bisa berjalan dengan cepat, tidak memiliki kemampuan high performance atau kinerja tinggi. Di sini kita sebut transaksi itu karena mengolah transaksi, ya, jual beli, transfer dan sebagainya. Mungkin yang lagi kekinian saya kira fintech, marketplace, e-commerce gitu kan, e-wallet, ya, kita punya banyak sekali e-wallet di Indonesia gitu kan, payment gateway, dan juga mungkin retail seperti kios, pos, web store dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya juga mungkin public service yang sering kita pakai seperti e-ticketing kalau naik MRT gitu kan, atau e-toll dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari sistem transaksi kinerja tinggi yang akan kita diskusikan kali ini. Oke. Secara umum, sistem transaksi kinerja tinggi ada dua eksis, dua sumbu. Pertama adalah kemampuan dia menangani transaksi dengan bersamaan secara banyak ya. Jadi kemampuan memproses request yang sangat banyak. Ini misalkan kita contohnya satu garis ini adalah sebuah HTTP hit gitu ya, sebuah request secara bersamaan. Masuk ke dalam sistem begitu ya. Kita faktor ini adalah kita sebut sebagai concurrency, bahasa Indonesia concurrency. Oke. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, setelah satu kemampuan menampung data yang banyak dan juga kecepatannya, seberapa cepat ya, speed ya. Itu kita sebut faktornya adalah speed atau kecepatan. Lawannya adalah latency. Jadi kalau kita bicara latency artinya inverse atau lawan dari kecepatan, speed. Jadi ada dua hal, concurrency dan speed, yang harus kita pertimbangkan baik-baik, yang bisa menjadi dasar untuk meningkatkan performance dari sistem yang kita bangun. Oke. Nah, kita bagi menjadi tiga hal. Ya, concurrency satu, setelah itu speed kita bagi dua lagi menjadi keefektivitasan dan keefisiensian. Jadi ada tiga ya lingkaran ya, concurrency, effectivity, and efficiency. Yang ketiga-tiganya kita akan bahas pada berikutnya. Oke, jadi di dalam sebuah transaksi ya, sebetulnya kalau kita bicara tadi ya kayak fintech, payment gateway, internet banking dan sebagainya, sebagai sistem transaksi yang kinerja tinggi, itu kan adalah sebuah business transactions ya, transaksi bisnis yang mana sebetulnya sangat banyak sekali menggunakan memory manipulation. Jadi kalau kita bicara tentang IT system, IT resources, kita memahami ada CPU, memory, dan I/O atau disk access. Nah, tiga komponen utama ini yang mesti kita pertimbangkan ya, supaya tiga-tiganya efisien. Namun sistem transaksi untuk bisnis itu hanya mampu istilah crunching atau memanfaatkan memori yang besar ya. Namun CPU sebetulnya secara umum aplikasi-aplikasi bisnis tidak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan CPU. Ini sebuah masalah karena berarti investasi kita akan tidak terlalu optimal ya, tidak efisien gitu ya. Tidak efisien karena si algoritma dalam bisnis itu tidak mampu secara efektif menggunakan kemampuan CPU itu. Jadi di sini ada satu hal yang mesti kita perhatikan. Kalau I/O gimana? I/O ini akan nanti jadi urusannya database. Itu juga satu masalah karena sebuah transaksi bisnis sudah pasti harus memiliki akses terhadap database untuk dapat menyimpan data secara persisten, begitu ya. Nah, cara itu kita harus bisa overcome, bisa kita antisipasi dengan cara kita menggunakan beberapa metodologi atau teknologi. Pertama adalah menggunakan mekanisme multi-proses. Jadi di belakang dari si server ini, kita ambil di server, kita ada beberapa proses. Kita sebutnya multi-proses, ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan mekanisme multi-threading, ya.
seperti yang dilihat di gambar sini, ya, multi-thread dan multi-proses, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau multi-proses itu satu proses itu adalah satu kesatuan proses di dalam OS yang mana dia akan menggunakan sejumlah memori tertentu yang biasanya menjalankan satu thread saja di dalam proses itu, dan kemudian kalau kita butuh another proses, kita akan spawn another proses A, proses B, proses C, dan seterusnya. Nah, apakah multiproses tidak baik? Saya kira tidak juga. Dalam hal itu cukup baik karena menjaga stabilitas dari sebuah sistem dengan multiprosesnya. Bedanya multiproses dengan multithread adalah ketika multithread itu dalam satu proses, ya, dalam satu proses ini yang kotak besar ini ada beberapa thread gitu kan, ada beberapa thread yang mana masing-masing thread berjalan secara independen namun juga saling komunikasi atau saling sinkronisasi dengan menggunakan sebuah mekanisme tertentu. Jika misal ada sebuah variabel yang kita gunakan secara bersamaan oleh beberapa proses, maka variabel itu harus diamankan dengan sebuah metode penguncian. Ya, kalau dalam konteks bahasa pemrograman kita sebutnya mutex lock. Nah, di situ variabel itu akan bisa digunakan secara baik oleh beberapa thread secara sekaligus, ya, dengan tidak ada potensi yang kita sebut sebagai race condition. Race condition adalah satu kondisi di mana penggunaan data yang tidak dapat dipastikan kebenaran isi datanya karena diakses oleh dua thread atau dua proses bersamaan tanpa adanya locking. Jadi kita pahami bahwa di dalam sebuah sistem yang kita ingin naikkan kemampuan processingnya, kita bisa gunakan multi-thread atau multi-proses. Namun kita juga mesti pahami ada sebuah data yang harus bisa diamankan integritasnya dengan menggunakan locking. Di sini kita bicara tentang locking, artinya kita bicara tentang sinkronisasi data, sinkronisasi di dalam proses, di dalam thread atau proses. Ini satu kondisi tertentu, di mana sebuah data yang harus bisa diakses oleh bersamaan, tentunya itu satu kebutuhan ya, yang tidak bisa dihindarkan. Suatu ketika kita pasti akan begitu. Tapi itu sebuah downside dari sebuah sistem. Dengan sistem yang sering mengakses data bersamaan, maka sistem itu tidak dapat berjalan secara murni paralel sehingga ada potensi latency atau penurunan dari kecepatan, ya. Jadi ada untung ada rugi ya, karena memang dibutuhkan adanya locking. Namun locking itu adalah sebuah hal yang harus kita antisipasi. Dan di sini yang kita mesti pahami baik-baik ya. Dengan kita mengembangkan sebuah sistem yang multi-thread atau multi-proses, maka kita juga harus memahami bagaimana caranya kita sharing resources atau sharing information antar proses dan thread. Kalau multi-proses kita ada namanya semaphore, dan multi-thread kita ada namanya mutex lock. Oke. Nah, Oke. Jadi ada multi-proses, ada multi-thread. Ada lagi yang berikutnya adalah containerization. Proses, multi-thread. Kemudian ada container. Nah, di sini container kalau pernah dengar istilahnya mungkin Docker, Kubernetes, dan lain sebagainya, adalah proses untuk separasi atau mempartisi resource CPU. Tentunya tidak hanya CPU sebetulnya, ada CPU, memori, dan I/O juga. Namun karena tadi kita pahami bahwa transaksi bisnis itu adalah memory bound dan tidak terlalu menggunakan CPU secara maksimal, tidak bisa karena memang dia hanya memory manipulation mostly gitu kan. Maka dengan cara containerization, dan ini juga ya dari 1A, kemudian B, kemudian C ini, kita bisa menseparasi sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan CPU dengan lebih baik. Jadi kalau containerization ini sebuah sistem dengan begini ya. Nanti ini ada OS-nya di sini. Di sini ada container gitu ya. Nah, container ini mungkin kalau satu sistem ini kita punya 10 core gitu kan. Kita bisa kasih 2 core pada container begitu ya. Dengan demikian
nanti dua core ini akan kita bisa maksimalkan dengan menggunakan multiproses dan multithread SPWs gitu kan, kalau kita mau programming di situ. Dan dengan demikian kita bisa memaksimalkan, kita mentokin kemampuan si CPU supaya investasi yang kita sudah keluarkan tidak terbuang percuma. Mungkin juga bisa kita gunakan virtual machine ya di sini ya. Cuman saya lebih prefer kita gunakan containerization karena dia memiliki kemampuan CPU affinity yang lebih baik ya. Kalau virtual machine saya kira tidak bisa mengunci CPU. Kalau container dia bisa mengunci karena dia dilaksanakan oleh OS, gitu ya. Oke, jadi ini beberapa hal yang kita bisa pahami secara singkat dulu tentang bagaimana kita akan mendesain atau merancang sebuah sistem yang mampu melaksanakan pekerjaannya secara high performance. Nah, kemudian kita akan bahas juga tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi kekurangan atau menjadi yang menurunkan kinerja dari sebuah sistem. Pertama, tadi sudah sedikit saya singgung, jadi adanya interdependencies ya. Saya akan sebut dulu. Pertama adalah sinkronisasi. Faktor apa saja yang menurunkan kinerja sebuah sistem? Pertama adalah sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu mekanisme di mana kita harus menjaga data integrity dari sebuah variabel atau data di memori, gitu kan? Karena dia memiliki potensi diakses oleh berbagai proses atau thread. Di sini seperti kita lihat di gambaran multi thread dan multi proses, ya kan? Dimana ada sebuah data yang harus dikunci, di lock, gitu kan, supaya hanya satu proses atau thread yang boleh akses, gitu kan, terhadap data tersebut pada satu saat. Nah, di sini ada satu yang nunggu, berarti kan satu lagi ngakses, satu nunggu, atau dua nunggu, gitu kan. Nah, karena itu maka sinkronisasi adalah potentially sebuah faktor yang memiliki potensi untuk menurunkan kinerja sistem. Oke. Kedua adalah interdependencies. Jadi ketergantungan, saling ketergantungan. Jadi ada dua proses, A tergantung B, B tergantung A. Tentunya mungkin tidak semuanya. Kalau A mengunci satu resource dan menunggu resource dari B, dan B menunggu dari A, itu namanya deadlock. Jadi kita nggak bicara deadlock, kita bicara adalah ketergantungan. Jadi ada sebuah proses yang ada dua proses atau lebih yang menyebabkan saling ketergantungan. Nah, ini berarti ada masalah di mungkin logic desainnya atau di algoritmnya. Itu kita mesti harus hindarkan, karena itu yang membuat overhead di sisi pelaksanaan proses, begitu ya. Ketiga, apalagi faktornya, gitu kan? Algoritma yang memanipulasi data atau string. Tentunya ini terkait pada bahasa pemrograman sebetulnya, di mana sebuah bahasa pemrograman tertentu lebih efisien ya dalam hal string manipulation, tetapi tidak efisien untuk konteks yang kompleks manipulation, gitu kan. Ya, ini kita mesti perhatikan bagaimana kita bisa dengan efisien memanipulasi data dengan baik, namun juga tetap sederhana, tidak terlalu kompleks atau malah dapat menyebabkan memory leak seperti itu ya. Kalau memory leak terjadi ya repot juga, jadinya sistem kita lama-lama akan sering di restart dan itu bermasalah, ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi ini yang ketiga, string manipulation. Saya kira dengan memahami bahasa pemrograman dengan sebaik-baiknya, kita bisa memaksimalkan penggunaannya sehingga manipulasi string bisa terjadi dengan lebih baik ya. Ini kalau kita bahas secara mendalam tentunya akan sangat panjang, jadi kita bahas secara global saja dulu. Oke. Poin 4 adalah struktur data. Ini terkait pada database. Database yang kita maksud di sini adalah sebuah RDBMS ya. Karena kita bicara tentang sistem transaction, maka sebuah transaksi akan disimpan di dalam sebuah RDBMS, bukan yang non RDBMS, gitu kan. Nah, di sini membutuhkan struktur ya. Struktur ini tentunya harus yang efisien. Seperti apa efisiensinya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas dengan struktur yang efisien maka sistem dapat berjalan dengan baik. Karena dari 4 yang ada ini saat ini, saya kira yang paling besar faktor kontribusi terhadap penurunan performance adalah
di dalam akses database. Kalau strukturnya tidak baik, aksesnya jadi lambat. Kalau strukturnya baik, aksesnya jadi lebih cepat, tidak terasa, begitu ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah latency network, ya. Jadi kalau di dalam sebuah sistem yang saling terikat, 1, 2, gitu kan, 3, gitu kan, ini kan lewat sebuah jaringan, ya. Mungkin ini LAN, mungkin ini bukan LAN. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kalau pakainya LAN, local area network, saya kira tidak jadi masalah karena udah pasti sangat cepat. Kalau kita nggak pakai LAN, mungkin satu aplikasi di lokal, satunya lagi di cloud, misalkan begitu, tentunya akan jadi masalah adanya network latency seperti itu ya. Jadi ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari sebuah sistem. Oke, terus saat ini mungkin banyak sekali adik-adik yang juga sudah memahami tentang desain sebuah aplikasi dengan sebuah desain seperti monolitik atau microarsitektur, microservice, ya kan? Microservice arsitektur yang lumayan banyak dipergunakan di startup gitu kan, dan saya kira itu memang cukup baik. Namun ada pro and cons-nya ya. Kali ini kita tidak membahas secara lebih mendalam mana yang lebih baik. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa kedua-duanya dapat digunakan. Kedua-duanya tidak menjadi satu faktor yang memperlambat atau mempengaruhi kecepatan dari sebuah sistem. Kedua-duanya ini, baik itu monolitik maupun microservice, ini lebih kepada cara pengembangan software di masa mendatang. Kemudiannya, contohnya ada perubahan-perubahan, tentunya monolitik akan lebih baik. Microservice akan lebih baik. Kalau misalkan untuk integritas data yang cepat dan seterusnya, mungkin monolitik akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita pakai monolitik, satu proses sekaligus di dalamnya ada multiple proses thread, multi-thread begini, maka inter-thread communication-nya akan lebih cepat dan datanya akan lebih cepat diakses. Jadi untuk aplikasi yang monolitik tentunya akan punya keuntungan ketika kita menggunakan multi-thread, karena di dalam satu proses yang monolitik ini kita bisa masukkan beberapa thread, ratusan thread mungkin, sehingga proses komunikasi antara threadnya lebih efisien daripada kalau kita menggunakan yang microservice, karena dia akan meletakkan di berbagai biasanya kontainer gitu kan, ada network latency ya, sehingga itu jadi faktor penghambat. Tapi itu semuanya kita kembalikan kepada desainer. Secara umum monolitik dan microarsitektur, microservice arsitektur itu tidak terlalu memiliki faktor yang dominan terhadap kinerja, delivery kinerja dari sebuah sistem. Tergantung bagaimana kita mendesainnya sebaik-baiknya, begitu ya. Oke. Nah, yang paling utama justru bukan di sisi itu, tapi adalah bagaimana kita bisa memecahkan sebuah proses yang terkunci seperti chain proses seperti ini. Ya, karena A ke B, terus B ke C, terus C ke D. Kemudian D kembali ke C, ke B, ke A, gitu kan. Itu proses yang saling terkunci, gitu kan. Otomatis A akan menunggu sampai dengan B selesai, B akan menunggu sampai dengan C selesai, dan seterusnya. Itu menimbulkan latency yang semakin panjang di sisi A, ya kan, sehingga A akan banyak menunggu, ya. Nah, di situ kita harus bisa pecahkan masalah ini dengan menggunakan model decouple, ya. Dengan model decouple, maka A ke B itu tidak tergantung dari misalnya A ke B, B ke C gitu misalkan. Setelah A kirim sesuatu ke B gitu kan, di sini kamu lihat ya, kita lihat ada multiple B ya, B lebih banyak dari A, A-nya 2, B-nya 3. Jadi kalau A ke B yang pertama itu lagi nunggu, mungkin A juga bisa ke B yang berikutnya, ya kan? Atau A yang kedua ke B yang lainnya. Jadi itu bisa terjadi proses antrian di sisi query dari A ke B gitu kan, tidak harus kekunci satu A ke B1 gitu kan. Nah, kemudian dari B itu masuk ke sebuah queue ya, queue management, yang mana si B, semua data yang ada di B akan diantrikan dalam sebuah queue dan kemudian akan dikirimkan ke C secara bergantian. Kita bisa menggunakan mekanisme apapun, round robin ataupun yang lainnya. Nah, di situ antara A ke B itu tidak terkunci karena ada multiple B gitu kan. B juga, C juga tidak terkunci karena lewat sebuah queue. Kalau C-nya lagi sibuk, maka B tetap bisa mengisi queue itu tanpa harus menunggu C-nya selesai, sehingga B tetap bekerja sementara C mungkin sibuk.
A juga tetap bisa mengakses B, ya. Jadi yang dari A ke B kita sebut komunikasi lewat load balancing, something like that gitu kan. Yang kedua itu menggunakan mekanisme queuing gitu kan. Dan yang ketiga itu biasanya kita menggunakan sebuah akses resource, bisa menggunakan shared mem seperti Redis, memcase gitu kan. Dan juga yang berikutnya adalah kita letakkan di dalam sebuah database, ya. Kita bisa bangun database-nya dengan HA. Jadi dalam multiple proses seperti ini, saya kira nggak perlu kita gunakan multiple database, ya. Cukup satu database tapi HA yang mampu memproses semua query, semua request dari multiple proses yang sebelumnya. Namun, tidak semua proses itu membutuhkan akses database. Bisa aja sebuah proses itu tidak perlu meletakkan apapun di dalam database, dia hanya perlu meletakkan di dalam sebuah shared memory, ataupun cukup di dalam sebuah file yang kita sebut sebagai session file, begitu ya. Nah, ini adalah mekanisme yang kita sebut sebagai mekanisme decoupling antara proses sehingga proses itu bisa saling berjalan secara independen. Ini juga yang dikembangkan di dalam konteks microservice arsitektur. Jadi apakah kalau kita mau bentuk begini harus menggunakan microservice arsitektur? Jawabannya tidak, ya. Semua ini bisa berlangsung di dalam sebuah proses dengan metode multi-thread. Jadi ini satu metodologi, satu approach untuk memecahkan proses secara decouple, dan itu tidak harus di dalam microarsitektur, ya, tapi juga bisa di monolitik yang menggunakan metode multi-thread dan beberapa teknologi lainnya. Oke. Nah, itu beberapa hal ya yang menjadi satu faktor yang kita mesti cermati ketika kita ingin membangun sebuah sistem untuk kinerja tinggi. Oke. Nah, apalagi yang harus kita perhatikan, ya? Tentunya ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan. Pertama adalah tentang bahasa pemrograman, ya. Sudah kita sudah pelajari baik-baik tadi itu. Pertama kali bahasa pemrograman itu harus yang seperti apa yang mendukung kinerja tinggi gitu kan. Pertama adalah bahasa pemrograman yang mendukung kompilasi ke bahasa mesin, ya. Tidak semua bahasa pemrograman mendukung kompilasi ke bahasa mesin. Saya kira itu bukan keharusan, ya. Machine code compile. Ini contohnya apa? Contohnya C. Tapi C ini nggak cocok untuk bisnis, ya, karena string manipulasinya kurang baik, kurang fleksibel. Kita bisa pilih Go. Atau kalau mau Rust juga boleh, tapi Go lebih baik, ya. Apakah Java? Sebetulnya Java masih sering dipakai, walaupun dia tidak dikompil jadi mesin code. Tapi kalau boleh kami sarankan tidak menggunakan Java, tapi gunakan Go. Go menjadi mesin code dan Go akan lebih cepat daripada Java sebetulnya. Go ini akan memiliki kecepatan yang setara kurang lebih dengan C++, begitu. Oke. Kedua setelah itu adalah interoperability dengan party lain, ya. Contohnya kemampuan untuk serialisasi, kemampuan untuk komunikasi, protokol komunikasi yang baik dan sinkronisasi. Nah, di sini tentunya kita harus melihat pada bahasa pemrograman itu apakah dia punya library yang kita bisa pakai. Nah, di sini untuk masalah interoperability saya kira untuk itu Go, Rust, dan Java memang lebih baik, ya. Jadi tetap Go menjadi preference. Dan kemudian kemampuan untuk membangun multi-thread yang friendly, thread, routine, mutex, dan lain sebagainya. Nah, di sini Go, Rust, dan Java juga menang, ya. Jadi tadi nomor 2 adalah interoperability. Yang ketiga multi-thread friendly. Jadi kalau kita menggunakan C agak susah, tidak terlalu friendly untuk multi-threading. Dan kalau kita gunakan multi-thread, sebetulnya ada satu hal yang menjadi satu keunggulan adalah kemampuan garbage collection. Dengan kita punya kemampuan garbage collection, maka kita akan menyelamatkan banyak sekali kompleksitas yang menurut kita pertimbangan di dalam membangun sistem tersebut. Nah, di sini saya kira kalau garbage collection yang menang Go sama Java, gitu kan. Nah, jadi
beberapa ini adalah pertimbangan dari segi bahasa pemrograman. Ya, saya tidak langsung menyarankan Go, tapi memang Go comply lebih banyak di hal-hal seperti ini, gitu ya. Oke. Jadi kita udah bicara tentang bahasa pemrograman. Sekarang apalagi nih kalau kita bicara tentang infrastruktur sistem IT ya, kita bisa melihat seperti ini. Jadi ada aplikasi, ada OS, ada hardware. Jadi ini framework OS sekarang. Apa gunanya OS? Apa kontribusinya OS di dalam high performance system ini, high performance transaction system? Pertama adalah, yang paling utama adalah context switching. Ya, kemampuan OS dalam melakukan context switching. Ini penting sekali karena kalau kita punya multi thread dan ribuan thread misalkan, multi proses atau ya, itu sementara core-nya cuma 10 misalkan, kita punya 1000 thread gitu kan. Core-nya ada 10 aja. Maka jadi masalah dong kalau kita nggak punya kemampuan context switching yang baik, ya. Jadi kemampuan context switching ini sangat penting. Itulah kenapa saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan korporasi itu menggunakan Linux, bukan yang lain gitu kan. Kenapa? Karena memang Linux sudah terbukti memiliki kemampuan context switching yang sangat baik. Nah, kedua setelah context switching adalah memory management. Untuk memory management saya kira tidak terlalu spesifik ya pada OS tertentu. Saya kira hampir semua OS memang memiliki memory management yang baik gitu kan. Setelah itu yang ketiga adalah CPU affinity. Nah, ini penting juga, walaupun hampir semua OS juga memiliki kemampuan CPU affinity. CPU affinity adalah sebuah kemampuan si OS dalam membangun sebuah bonding dengan sebuah core. Jadi kalau kita punya satu mesin dengan 10 core gitu, kalau kita nggak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan CPU-nya, maka itu nggak ada bedanya dengan kita menggunakan CPU yang mungkin cuma 2 core saja. Caranya gimana supaya kita bisa manfaatkan? Kita pecah, ya kan? Kita pecah menjadi beberapa kontainer, ya. Nah, ini satu kontainer harus bonding ke satu CPU, satu core, gitu kan? Misalkan begitu ya contohnya. Maka terjadi proses efisiensi karena masing-masing CPU core itu berjalan secara independen, very independent, karena tidak ada komunikasi antar si core ini, ya, sangat independen. Jadi itu akan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Itu di sisi OS. Sekarang hardware. Saya kira hardware ya seperti tadi sudah kita bahas. Jadi ada CPU, memori, sama I/O. CPU ada 2 faktor. Faktor pertama adalah clock. Faktor kedua adalah core. Semakin banyak core, semakin bagus, karena berarti semakin banyak bala tentara yang bisa melaksanakan pekerjaannya. Oke, clock semakin tinggi, semakin bagus, tapi memang jadi semakin mahal sistem itu. Untuk aplikasi saya kira tidak perlu clock yang tinggi. Namun kalau kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan containerization, dengan menggunakan multi-thread dan lain sebagainya, CPU clock yang tinggi tidak jadi satu nilai negatif karena kita masih bisa manfaatkan clock itu, ya kan? Clock yang tinggi itu sebenarnya sangat menarik untuk kita bisa resolve waiting terhadap locking resource, ya, yang tadi kita udah bahas di multi-thread. Dengan clock yang tinggi maka proses resolve-nya akan lebih cepat. Setelah CPU, memori. Saya kira memori ya tidak terlalu ada yang spesial, semakin besar semakin baik gitu kan. Dan juga I/O, saya kira untuk aplikasi I/O tidak terlalu matters karena jarang sekali writing to I/O. Tapi untuk database ini sangat matter, sangat penting sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data management, ya. Jadi data management kita bagi jadi tiga session, file, kemudian cache memory, kemudian RDBMS. Nah, di sini kita menggunakan PostgreSQL. Nah, session file itu memiliki sifat eksklusif. Jadi kita boleh aja membuat sebuah sistem yang kemudian datanya kita taruh di file, gitu kan? Asal itu eksklusif, akses dan kepemilikannya, dan itu untungnya adalah sangat ringan dan sangat serbaguna. Kita bisa taruh apa saja.
Ya, terutama itu adalah session data session. Jadi session data yang kita rasa tidak perlu kita taruh database, kita nggak usah taruh database. Karena kalau apapun yang kita lakukan, produce data ya, kemudian kita taruh database, itu kan sangat memberatkan database. Kalau dia tidak terkait langsung pada transaction, pada financial transaction, maka sebaiknya kita letakkan di luar dari RDBMS, yaitu di session file atau di cache memory, gitu kan. Jadi dari satu proses ke proses berikutnya, saya gambarkan ini, proses A, B, gitu kan. Tidak harus semuanya ke database, ya kan. Kalau semuanya ke database, otomatis akan jadi berat database-nya, atau kita bikin database yang banyak, akan jadi maintenance-nya bermasalah, karena sangat terlalu banyak titik yang mesti kita maintenance. Jadi, session file itu suatu hal yang cukup perlu kita pertimbangkan dengan baik. Selama penggunaan sesuai, tidak masalah. Tantangannya adalah too many open file ya. Kalau kita tidak benar menggunakannya, jadinya too many open file gitu ya. Dan kemudian dia sifatnya pool, tidak bisa model yang lain, pool base gitu kan. Kemudian cache memory. Cache memory itu contohnya kita bisa gunakan Redis, memcached gitu kan. Untuk apa? Untuk interproses, antar proses ataupun antar thread communications. Jadi karena kita gunakan cache memory, maka kita tidak perlu melakukan sinkronisasi, karena sinkronisasi dilaksanakan oleh si cache memory, bukan si proses kita sendiri. Sehingga kita terhindar dari kerepotan untuk membangun mutex lah segala macam, karena kita tinggal hit saja ke sana. Kalau dapat ya berarti sudah memang kita boleh dapat gitu kan. Kalau kita hit dan ternyata masih belum dapat, ya kita akan tunggu sebentar. Yang melaksanakan antrian adalah di sisinya provider dari cache memory itu. Jadi akan memudahkan, mengurangkan beban, dan itu yang menjadi sebuah keuntungan kalau kita mau coding, mau programming menggunakan bahasa pemrograman yang higher level, ya, menggunakan Python dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah RDBMS. RDBMS itu harus kita treat dengan baik si database-nya, karena umumnya kalau kita tidak melaksanakan desain yang baik dalam database, disitulah letaknya latency yang paling tinggi ya, selain network tentunya. Jadi kita harus memiliki kemampuan bisa untuk membuat struktur yang baik. Struktur apa yang baik untuk database? Saya kira ya satu ya, kita memiliki desain yang cukup ringan dengan IR yang cukup jelas. Kemudian kita perlu menggunakan vertical partitioning, ya, vertical partitioning. Kemudian kalau perlu kita lakukan horizontal partitioning, ya, itu satu cara mekanisme untuk melakukan data normalisasi yang baik gitu kan. Kemudian menggunakan sequence daripada unique index, kita hindarkan unique index di dalam tabel transaksi. Kemudian menggunakan integer atau big integer untuk key atau ID dari sebuah tabel. Dan saya kira ya banyak sekali yang mesti kita pelajari lebih lanjut tentang database. Nanti kita akan punya sesi khusus. Ya, struktur yang baik di sebuah database itu sangat menentukan performance dari sebuah sistem. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi poin tekennya saya kira satu ya, desain proses bisnis yang modular dan dapat dipecah dalam bentuk threads maupun proses atau container itu adalah sebuah desain yang baik dan sangat preferable untuk kita dapat menghasilkan sistem transaksi kinerja tinggi. Kemudian kita minimalisasi penggunaan atau ketergantungan dari antar proses agar proses yang lebih streamline, paralel, secara langsung gitu ya, dapat terlaksana dengan lebih baik tanpa harus saling menunggu. Kemudian tadi sudah kita jelaskan tentang struktur data ya yang lebih efisien sehingga latensinya dapat kita tekan di sisi database. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga ada yang bisa diambil dari materi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Thank you. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Oke, terima kasih Pak Yulianto untuk pemaparannya yang luar biasa. Sama-sama Bu. Iya, saya sendiri sebagai moderator ini, kebetulan hari ini saya diberi tugas untuk menjadi moderator, jadi saya kira kita langsung aja ya untuk sesi tanya jawab. Siap. Dari saya ini sebetulnya banyak pertanyaan Pak. Ya. Baik, silakan Bu. Tapi saya rasa saya mau memberi kesempatan dulu ke mahasiswa-mahasiswa ini. Ya. Kalau saya boleh komentar Pak, tadi itu apa yang Bapak sampaikan itu merupakan akumulasi ya dari mata kuliah yang mahasiswa terima di kampus.
Jadi ada dasar sistem komputer yang berbicara tentang hardware. Kemudian ada mata kuliah basis data yang tentang penyusunan tabel-tabel ERD. Kemudian ada AOK, arsitektur dan organisasi komputer yang tentang memori-memori Arkom. tadi, Pak. Ya, Ya, Arkom dan Orkom ya. Sekarang namanya AOK, Pak. Oh, digabung, Bu ya. Ya, digabung. Lalu kemudian ada teknologi virtualisasi, TechVir kami sebut. Teknologi virtualisasi itu termasuk juga kalau di kami ada belajar tentang VM, lalu kemudian nanti juga termasuk yang ada microservices itu, Pak. Kemudian ada sistem operasi. Nah, ini akumulasi mata kuliah ini. Jadi mahasiswa juga saya rasa perlu tahu ya bahwa kalau membentuk sebuah atau membangun sebuah aplikasi itu tidak tergantung pada satu mata kuliah, tapi justru ilmu atau mata kuliah yang didapat dari semester 1 sampai 7 itu harus digunakan semua, ilmunya harus keluar semua, nanti akhirnya kan jadi final project ya Pak ya. Yes. Jadi skripsi. Nah, mungkin selama ini mahasiswa berpikiran kalau bikin skripsi aplikasi ini hanya mengandalkan mata kuliah basis data saja, itu sebetulnya kurang pas ya Pak ya. Kurang, betul Bu. Masih ada proses sintesis Bu. Iya, juga semoga membuka wawasan. Nah, saya rasa mahasiswa ini harus banyak tanya ya, terutama ini yang angkatannya Allen ini, angkatan 2019 ini mau skripsi ini. Semester depan ya Allen ya, betul. Ya, jadi iya, silakan saya buka pertanyaan karena di chat belum ada pertanyaan, mungkin langsung bisa open mic, mungkin memperkenalkan diri dulu, lalu silahkan bertanya. Silakan. Kita tunggu mungkin dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin bisa mengelingkan apa yang didapat di kuliah dengan apa yang disampaikan dengan oleh Pak Julianto, apa ya hubungannya gitu ya. Boleh, silakan bertanya. Silakan. Ya. Mungkin yang mau nanya raise hand dulu, karena kan ini modelnya webinar sehingga kalau mau bertanya mesti di allow to talk dulu. Ya, oke. Ya. Silakan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, raise hand atau nulis di kolom Q&A. Nanti kita akan persilakan untuk bertanya langsung, boleh. Mungkin sebelum ada pertanyaan, kalau Ibu mau ada pertanyaan, boleh Bu, silakan Bu. Daripada menunggu. Iya. Silakan dulu, mahasiswa mungkin ada yang bertanya. Yang perlu kita cermati itu sebetulnya membangun aplikasi itu tidak hanya masalah coding ya, masalah coding dan database. Tetapi kalau sistemnya itu sudah jalan, sudah go live gitu ya, itu harus handal. Jangan sampai sistemnya nanti diserbu banyak user yang masuk ke sistem, lalu jadi melambat gitu ya, bahkan not nggak ada responnya, nggak ada respon, lalu terpaksa harus cari-cari siapa yang ngoding dulu, siapa yang pegang server ini, terus gimana ini, harus di restart atau gimana ini? Biasanya developer itu kalau sudah lambat, angkat tangan Bu. Waduh, itu kan dulu sudah jalan, atau UI tidak jalan. Jadi ini masalah yang sangat laten sebetulnya. Ini masalah yang sangat mendalam. Jadi masalah arsitektur, masalah pemahaman desain terhadap plot yang akan muncul. Itu yang sering kita temuin di industri ya. Kan kita ngelayanin klien-klien kita, perusahaan menengah ke atas. Itu kami sering sekali menemui hal seperti itu. Makanya kita conclude dengan sebuah materi ini karena ini supaya jadi pembelajaran dan supaya para adik mahasiswa mulai bisa belajar tentang bagaimana kalau kita mempelajari sebuah sistem yang mampu bekerja dengan kinerja yang tinggi gitu. Memang banyak sekali yang mesti kita pelajari sih. Tapi ya kalau dari level mahasiswa kan akan ada banyak waktu untuk belajar. Baik Pak, ini sepertinya ada satu pertanyaan di Q&A dari Glenn Ferio. Nah ini mungkin saya perkenalkan dulu. Glenn ini alumni kami Pak. Ya alumni. Jadi ada pertanyaannya seperti ini. Selamat siang Pak, semisal saya bermimpi untuk membangun startup marketplace
dengan 100.000 user, hal apa yang perlu disiapkan baik dari back-end dan infrastruktur yang diperlukan? Baik, itu sebetulnya langsung saya jawab aja, Bu. Ya, silakan, Pak. Oke. Sebetulnya pertanyaan ini terlalu umum ya, dan jawabannya ya silakan menonton acara kuliah tamu ini gitu kan. Jadi ada banyak sekali yang harus dipersiapkan. Namun sedikit komentar, 100.000 itu nggak banyak. Jadi tidak besar lah. Kalau yang tadi kita sampaikan itu untuk jutaan, ya, jutaan user dengan concurrency mungkin ribuan atau puluhan ribu gitu kan. Jadi dengan teknologi yang semakin modern, hardware semakin bagus gitu kan. Saya kira mencapai performa tinggi memang tidak susah ya, tinggal naikin hardware-nya aja. Namun yang jadi utama lagi adalah bukan kita punya uang berapa untuk membeli infrastruktur, namun bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan infrastruktur itu dengan efisien dan efektif supaya investasi kita tidak terbuang percuma. Karena kalau algoritmnya kurang baik, jadi di sini yang kita address tadi bukan hanya bagaimana membangun infrastrukturnya, tapi membuat sebuah mekanisme yang baik. Saya tadi berikan titik-titiknya, masalah lock contention, masalah penggunaan memori, masalah akses database. Rata-rata itu orang-orang biasanya itu ngacunya ke database dulu nih. Itu memang porsinya cukup besar, baik dari segi struktur data maupun dari cara meletakkan datanya ke dalam database itu. Ada yang semua query, semua input user ditaruh database. Itu tidak benar, ya kan? Karena database itu mahal sebetulnya. Dia dipakai untuk hal yang penting saja, yaitu untuk transaksi gitu kan. Yang tidak terlalu penting, kalau hilang tidak masalah, mungkin kita letakkan tempat lain sehingga database kita menjadi ramping. Dengan database kita ramping, otomatis dia akan berfungsi secara maksimal, ya kan? Dengan resource yang besar, dia akan mampu menampung data yang jauh-jauh lebih besar. Karena masalah utama dari sebuah sistem IT sebetulnya untuk bisnis ya, itu adalah yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan scalability di sisi database. Ini yang paling susah. Nah, dengan kita mengurangkan beban yang tidak perlu, maka kita bisa meningkatkan kemampuannya si database lebih baik, otomatis kemampuan sistem secara keseluruhan akan lebih baik. Ya, jadi saya nggak bisa menjawab secara langsung pertanyaan yang tadi itu karena jawabannya panjang lebar, kayak nanti saya ngulang lagi nih materinya gitu kan. Tapi intinya tadi sudah saya jelaskan, ya semuanya ada dalam materi ini. Jadi kalau ada pertanyaan spesifik, saya akan coba jawab. Begitu. Silakan yang lain mungkin. Ya, Glenn mungkin ingin bertanya lebih lanjut, ya boleh resen, mungkin nanti mic-nya bisa dioper. Itu dijadikan panelis gitu, atau auto talk dulu atau jadi panelis begitu. Jadi kalau boleh saya rangkum gitu ya Pak ya, tadi sudah disampaikan ada faktor-faktor kritis ya yang berperan penting dalam kecepatan atau respon dari sebuah aplikasi. Antara lain tadi kan kalau nggak salah ingat ya Pak, karena tadi saya tidak mencatat tadi antara lain sinkronisasi, interdependensi, lalu apalagi 3 yang lainnya juga struktur data dan sebagainya. Nah, itu masing-masing yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan aplikasi. Nah, masing-masing ada tekniknya sendiri-sendiri. Ya, benar. Mungkin seperti itu, Glenn. Silahkan kalau misal ingin menyampaikan secara lisan. Oke, terima kasih Pak Bu untuk kesempatannya di sini. Ya. Suara saya masuk ya? Ya, masuk. Ya. Masuk ya. Oke, dari sini suaranya hilang, Glenn. Hilang lagi suaranya. Itu. Nah, di sini ada satu hal juga terkait performance dari database yang memang seringkali kalau misalkan transaksi itu jalan secara barengan, kita ada generate kode yang sifatnya itu kadang sering deadlock. Kalau misalkan kita taruh di
front end atau di API-nya. Tapi kalau misalkan kita prosesnya pindahkan ke database untuk generating dan sebagainya di store prosedur ya, itu tidak terjadi deadlock. Dan di trigger pun terjadi deadlock. Nah, menurut Bapak kira-kira kalau misalkan kita mau membuat suatu transaksi, misalkan transaksi pembayaran, itu kan yang paling banyak ya, misalkan kita panggil pihak ketiga seperti Zendit, untuk payment gateway, kemudian ada pemrosesan banyak lagi yang biasanya kita taruh di stored prosedur, apakah ini sebaiknya dipindahkan ke front end atau tetap ditaruh di database, Pak? Oke, pertanyaan sederhana sebetulnya, kapan kita gunakan store prosedur? Begitu kan? Iya, betul. Itu simple banget sebetulnya. Ini juga saya nggak tahu ya kalau di kampus gimana. Zaman saya dulu kebetulan masih susah sekali dapat informasi, dosennya juga masih banyak yang namanya zaman dulu ya. Jadi banyak hal-hal tertentu yang sifatnya best practice sebetulnya yang terlupakan atau kemudian mahasiswa nggak tahu sampai dia jadi profesional pun masih belum paham gitu kan. Jadi kapan kita gunakan store prosedur? Apa sih gunanya store prosedur? Ini simpang siur. Kemarin saya barusan meeting ya beberapa waktu yang lalu. Kebetulan adik kelas juga, tapi dia sudah jadi pejabat di satu BUMN lah gitu kan. Lupa gitu kan. Itu kan katanya sudah nggak perlu lagi pakai store prosedur. Wah, itu kok bisa begini ngomongnya gitu kan. Ya memang beberapa kondisi tertentu sebuah database itu dipermasalahkan sama penerusnya karena dia terkunci logiknya di dalam store prosedur. Mau dipindah susah nih karena semuanya di store prosedur, ya kan? Sebetulnya nggak begitu, ya kan? Itu memang mungkin gayanya orang-orang tertentu untuk mengunci dia punya kepentingan sehingga dia taruh di dalam store prosedur. Kalau perlu store prosedurnya dibuat dalam bentuk binary. Ada juga yang begitu. Jadi fungsinya store prosedur itu bukan penggantikan aplikasi yang kita miliki. Ya, kalau kita pahami secara baik bangunan sistem yang kita punyai gitu kan. Di depan tuh konteks user interface, ya kan. Bagaimana caranya kita bisa generate UX yang baik gitu kan, menghasilkan ya satu experience yang baik lah. Di tengah ini logic, ya kan. Bagaimana kita bisa bicara dengan business process yang baik. Jadi domainnya adalah business process gitu kan. Nah, di belakang ini database itu domainnya adalah data, struktur data, ya kan. Jadi tiga-tiganya itu memiliki domain yang berbeda, datanya pun akan terstruktur sesuai dengan domainnya. Misalkan data yang ada di sisi di sisi business process itu konteksnya adalah konteks transaction secara mandiri. Jadi di dalam satu struktur misalkan kita ada namanya siapa gitu kan, ID-nya, barangnya apa dan seterusnya. Itu konteks business process gitu kan. Namun di belakang tentunya nggak boleh sama nih karena perbedaan domain gitu kan. Di belakang ini apa? Ya kan data domain ya, domain storage gitu kan. Di mana kita harus pecah dia dalam beberapa tabel gitu kan. Dalam beberapa tabel ataupun lainnya gitu kan. Jadi itulah gunanya store prosedur untuk melaksanakan logik yang terkait erat atau langsung dengan data. Jadi selama kita punya logik itu atau punya kepentingan dengan data yang sangat erat, maka disitulah harusnya kita letakkan store prosedur. Trigger dan lain sebagainya itu sebagai bantuan saja ya. Jadi kita mau otomasi dari mulai insert supaya masuk ke tabel lain gitu kan. Cascade insert gitu ya, itu pakai trigger dan store prop misalkan begitu. Jadi kalau ditanya baiknya di mana nih, di depan di belakang, ya kan? Ini nggak bisa dijawab nih kalau kita nggak tahu arsitektur keseluruhan gitu kan. Yang saya bisa jawab adalah apa dasar kita membuat store prosedur, yaitu ketika logik yang kita kembangkan itu sangat dekat dengan data domain. Tujuannya apa sih store prosedur dibuat atau diadakan gitu kan? Tujuannya supaya mengurangi traffic komunikasi data antara database dengan aplikasi. Itu store prosedur lah punya fungsi sehingga ketika ada pemrosesan data yang masif gitu kan, nggak perlu keluar dulu di proses aplikasi balik lagi ke sini gitu kan, tapi cukup di store prop dia berjalan begitu kan. Nah, jadi kapan itu kita pakai store prosedur cukup jelas ya, yaitu ketika
logik kita ini sangat dekat dengan data. Kalau logik kita tidak dekat dengan data, kita tahu di suatu prosedur, nah ini ada satu kemungkinan ya obfuscate istilahnya, menyembunyikan logik, ya kan, membuat jadi kompleks supaya tidak mudah di-copy, supaya si orang ini nggak mudah dipecat gitu mungkin ya. Itu tentunya tidak benar. Ada beberapa hal konteks security juga bisa. Kita buat semacam algoritma gitu kan, yang spesial, tidak menggunakan algoritma yang umumnya dipakai di encryption gitu kan. Kemudian kita taruh di stop prosedur. Kalau perlu kita jadikan binary sekalipun. Namun security by obfuscation itu tidak benar. Bukan security yang baik, karena kita punya code apapun yang kita buat, mau pakai bahasa apapun gitu kan, kita bisa decompile, disassembly, dan bisa lihat sebetulnya begitu ya. Tapi ya sesuai dengan pertanyaan. Jadi jawabannya jelas ya, harus memiliki satu fitur yaitu dekat dengan datanya. Kalau dia dekat, cocok jadi Storefrog. Kalau dia nggak dekat, nggak cocok jadi Storefrog. Apakah cukup menjawab pertanyaannya, Glenn? Terima kasih Pak, sangat menjawab sekali pertanyaan saya. Oke, pertanyaan lanjutan dari saya adalah terkait yang tadi Pak, masalah raw logging itu kan sangat menarik bagi saya. Karena dulu saya juga pernah mencoba menggunakan query select, itu yang saya pelajari adalah dia itu bisa ngintip data tanpa harus menunggu suatu transaction lainnya itu selesai. Kayak gitu. Terdirit namanya. Iya, betul Pak. Kayak gitu. Nah, dari situ muncul pertanyaan dari saya, apakah saya kemarin baca-baca di artikel tentang select for update, select for apa yang bisa melakukan raw logging di situ, tapi ketika saya coba itu bisa menimbulkan deadlock, Pak. Nah, jelas. Seperti apa? Kalau misalkan kita membuat suatu transaksi ya, transaksi itu kan harus ngecek stok misalkan, stoknya minus apa enggak. Lah, sedangkan stok ini kan diakses oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Disitulah cukup pertanyaannya. Cukup Pak. Oke. Disitulah kejelian kita dibutuhkan dalam membangun algoritma. Jadi saya mau jawab atau address yang pertama tentang tadi yang ditanyakan dibahas tentang dirty read. Dirty read itu ada di Oracle, tapi tidak ada di Postgres. Ya, saya hanya bahas Oracle dan Postgres. Kalau yang lainnya saya nggak bahas ya, karena itu di luar konteks ya. Beda level maksudnya, gitu ya. Jadi Oracle punya dirty read, Postgres nggak punya dirty read. Pertanyaannya mana yang bagus? Yang bagus yang nggak ada dirty read-nya. Saya akan jelaskan kenapa begitu kan. Ini bukannya karena saya ngebelain Postgres ya, tapi idealnya sebuah transaction yang isolated, dia harus murni benar-benar isolated, sehingga tidak bisa dibaca dirty read-nya. Kalau dia tidak murni isolated, berarti ada yang kurang, tidak comply dengan konsep isolated-nya itu. Pertanyaan kedua, hal kedua yang mesti saya sampaikan adalah in what case, ya kan? Kita perlu membaca data yang dirty, ya kan? Ya, hal itu akan memang yang nggak paham tentang implementasi secara nyata, ya mungkin ada kemungkinan. Jawaban saya tidak perlu, gitu kan? Kenapa? Ya karena data yang sedang diproses itu kan seperti race condition, gitu kan? Sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita dapat sekarang data itu nilainya 10 gitu kan, padahal 1/1000 detik kemudian sudah berubah, tentunya kan tidak valid. Jadi percuma kita baca itu. Jadi secara idealnya dirty read itu tidak dibutuhkan. Next, bagaimana Postgres bisa menghilangkan dirty read? Simple, Postgres tidak menulis data sebelum commit, as simple as that, gitu kan. Namun kalau kita nggak ada dirty read, saya jadinya kesulitan, nggak bisa akses, gitu kan. Masalah utamanya bukan di situ. Masalah utamanya ketika kita membangun transaction, kita harus pastikan transaction berjalan dengan sangat cepat. Ya, ketika kita membangun transaction, tapi kemudian ada di tengah-tengah, kan transaction ada beberapa beberapa query gitu kan, beberapa SQL statement gitu kan. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Di sini ada masalah berarti. Contohnya gini, kita mau menulis sebuah update yang berasal dari data lainnya, ya kan. Ngambil data lainnya itu jangan dimasukkan sebagai bagian dari transaction, karena tidak penting untuk dimasukkan dalam bagian dari transaction, kecuali kita membutuhkan dependencies data terhadap yang lain. Nah, tadi itu makanya saya sampaikan,
interdependensi ini masalah sebetulnya. Tapi kalau kita butuh bagaimana? Coba kita rehearse lagi pemikiran kita tentang hal itu. Apakah benar tidak bisa dibuat kalau kita bicara normalisasi algoritma gitu kan supaya tidak interdependensis. Itu aja pesan saya, karena yang sering saya temui begitu. Wah, ini begini gini kompleks amat gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, awal-awal kita prototyping mungkin kompleks mengikuti pola berpikir non IT based gitu kan, non computing. Tapi begitu kita sudah masuk ke komputer, kita akan gunakan teknologi atau mekanisme yang sesuai dengan kemampuan, dengan kebutuhan dari komputer, karena komputer itu punya keterbatasan gitu kan. Tidak bisa mengadopsi cara berpikir manusia ya, yang secara umum mungkin ya bisa kompleks ya, karena tidak ada constraint yang tertentu di dalam dunia komputer, sedang komputer ada constraint, sehingga kita hilangkan interdependensi yang tidak dibutuhkan gitu kan, kita streamline-kan sehingga proses lockingnya nanti akan lebih simpel, sehingga tidak ada antrian. Saya tambahkan lagi satu hal, contohnya di dalam sebuah sistem e-commerce ada MLM modelnya, seseorang tuh punya anak buah. Nanti kalau anak buah atau membernya itu transaksi, dia dapat komisi gitu kan. Nah, kebetulan ada satu orang sangat sukses, anak buahnya 10.000 gitu kan membernya. Tiap kali transaksi dia dapat update gitu kan. Somehow update-nya sering banget, sehingga wow-nya dia, si orang ini namanya Devi gitu misalkan. Dia punya saldo nambah terus setiap hari, setiap saat gitu kan, setiap saat nambah terus, update. Jadi update-nya ngantri, sudah pasti ngantri karena dia ketika mau update di lock dulu kan. Nah itu kan tidak perlu harus begitu. Jadi kita nggak perlu harus langsung update ke dalam satu row yang sama. Caranya kita normalize dengan kita jadikan sebuah tabel yang sifatnya insert, jadi tidak update, sehingga tidak ada antrian. Waktu itu saya pernah tuh tiba-tiba ditelepon sama klien gitu kan, belum jadi klien sebetulnya, waktu itu kita sudah approach gitu kan, kemudian belum jadi, tiba-tiba telepon nih, Pak ini sudah masalah gini, coba lihat lognya, chat gitu keluarin, walah begitu. Ya udah, waktunya cuma sejam atau 2 jam maksimal. Kita rubah, kebetulan datanya aplikasinya in-house gitu kan, bisa dirubah. Pindahkan ke insert, hilang langsung, beres. Langsung keluar PO besoknya, begitu. Ya, kira-kira seperti itu, Glenn. Apakah cukup jelas? Oke, Pak. Terima kasih. Itu Ya. menjawab juga pertanyaan saya. Ya. Terkait untuk row locking dan itu berarti kan tidak digunakan ya, Pak ya? Row locking? Gimana? Row locking untuk yang apa itu yang tadi pertanyaan saya, berarti kan kita nggak perlu sampai harus pakai select for update, jadi kita intip aja datanya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat itu adalah lebih memperkecil apa yang kita coding di start transaction-nya itu tadi kan. Iya betul, kita perkecil transaction periodnya itu. Jangan sampai dia nunggu gitu. Memang kalau update itu harusnya eksklusif log, tidak bisa dibaca. Kalau yang lain dia ada namanya share eksklusif, ada share log gitu kan, itu masih bisa dibaca. Oke. Berarti kalau seperti itu, berarti konsepnya lebih baik kita insert aja, tapi jangan mengupdate gitu ya, Pak ya? Kalau sangat tinggi, seperti kasus yang tadi disampaikan, dia itu sangat tinggi sekali update, karena dia satu row ini mendapat komisi ya setiap hari, setiap saat, maka update-nya akan sangat tinggi sekali, ngantri gitu kan, pada row yang sama. Otomatis, sebetulnya kalau database-nya cukup baik, saya kira nggak jadi masalah. Tapi kalau begitu tingginya prosesnya itu, maka akan jadi masalah gitu kan. Untuk itu mitigasinya adalah mengubah update-nya langsung ke row itu menjadi insert, nanti kemudian in another time decoupled gitu kan, kita buat proses membaca yang di insert, kita update sekaligus. Jadi langsung diakumulasikan 1000 row yang di insert tadi itu langsung diupdatekan sekaligus, cepat sekali aja. Jadi itu akan sangat mengurangi beban dari CPU atau locking. Locking ini kaitannya ke CPU. Begitu. Atau mungkin begini, Pak. Jadi kita ada problem seperti ini. Misalkan di suatu tabel itu juga dipakai untuk transaksi, tapi di satu sisi lain suatu tabel itu juga dipakai untuk reporting. Nah, kita ada pertimbangan apakah tabel ini harus dipisah, kita pindahkan ke tabel lain atau tidak untuk transaksi seperti ini. Harus bisa. Harus Jawabannya bisa, ya?
Jadi umumnya tata yang umum dipakai best practice-nya adalah kita buat 2 database, satu database untuk OLTP transaction, satu database untuk hanya reporting saja, begitu. Oke. Jadi jawabannya dipisah, berarti oke. Untuk beberapa transaksi yang aktif itu berarti kita taruh di tabel ini aja. Terus kemudian kalau misalkan kita mau lihat histori transaksinya, misalkan tahun lalu dan transaksi beberapa bulan yang lalu, itu penting DB-nya terpisah. Jadi replikasi, jadi nggak perlu harus dibuat mekanisme pemisahan yang complicated. Jadi proses pemisahan itu sangat otomatis ya. Hanya karena si database yang pertama untuk OLTP, kemudian yang kedua itu kita jadikan replika namanya, replikanya, sehingga proses pengiriman datanya tetap berjalan otomatis, tidak harus secara manual dipindahkan, enggak begitu. Dengan menggunakan replikasi aja cukup. Oke, yang pengalaman saya Pak, untuk misalkan kita replikasi, nah data di tempat server A yang transaksi ini itu database-nya juga tetap besar Pak. Jadi dalam artian laporan stok saya itu bisa sampai 5 juta sampai 10 juta datanya. Nah, menurut Bapak, apakah data 10 juta ini kita harus buatkan logik atau algoritma untuk dipindahkan ke big data tadi, sehingga kalau misalkan kita query select pun, kemarin sampai di problem kalau kita select aja di database yang 10 juta yang besar itu, select-nya itu jadi pelan, Pak. Kayak 10 juta itu nggak besar ya. Saya tuh kalau nanganin datanya klien tuh sampai miliaran loh. Miliaran ya? Iya, jadi kalau 10 juta jadi masalah, mungkin ada masalah yang lain yang muncul, kayak keterbatasan hardware-nya, atau tuningnya belum maksimal, mungkin belum ada yang lain gitu ya. Harusnya 10 juta nggak besar. Oke. Kalau sampai datanya ratusan Kemudian juta, miliaran. Dari saya adalah terkait master slave. Ya. Konsep dari master slave. Kira-kira penggunaan dari konsep dari master slave ini biasanya dipergunakan untuk apa? Pengertian master slave ini dipahami baik-baik. Itu pengertian kita sebutnya jangan slave. Sekarang kita ganti dengan kata-kata master standby. Pengertian master standby itu untuk sistem cluster untuk kalau high availability. Jadi kalau misalkan kita punya satu database, kita buat replika ke database lainnya, namanya itu master replika. Master single replika, master multi replika boleh. Jadi master slave yang dimaksud, saya koreksi jadi master standby, itu untuk konstelasi data, konstelasi sistem untuk yang seringnya kita sebut high availability. Kalau ditanya seberapa pentingnya, kalau di dalam sistem produksi klien-klien kami, itu rata-rata memang maunya HA datanya, sistemnya HA ya, dari mulai aplikasi sampai database. Nah, untuk membangun HA, kita membangun 2 database server, satu master, satunya replika sebetulnya, cuman kita jadikan standby. Kalau konteks standby itu adalah konteks konstelasi data, konstelasi sistem high availability, begitu. Jadi tentang penggunaan istilah pun kita mesti sesuai ya, karena di dalam dunia IT ini sangat banyak sekali hal istilah yang kita sering pertukarkan, kita komunikasikan. Kalau tidak sesuai nanti jadinya bingung nih komunikasinya. Yang tadi Glenn sampaikan master slave itu apa tuh? Apakah artinya untuk HA? Apakah untuk master replika nih maksudnya? Kalau yang saya baca di engine-nya untuk MySQL itu juga ada konsep di mana suatu table itu bisa di-copy ke slave-nya. Itu memungkinkan kita itu bisa bertransaksi antar berbeda database. Jadi kalau misalkan saya punya data master barang di PTA di sebuah database A. Nah, untuk bisa si PTB-nya ini akses dengan data yang sama, maka kita bisa buat si masternya di PTA untuk barangnya itu kita kopikan ke slave-nya di master di PTB. Seperti itu, Pak, contohnya. Itu mungkin MySQL yang clustering ya? Iya, clustering. Ya, itu konsep MySQL sendiri gitu. Yang ditanyakan apa ya? Kalau yang saya tanyakan sih lebih ke arah kegunaannya, karena kegunaannya scale out. Ya, Pak. Jadi kemampuan scale out capability yang disebut. MySQL menyatakan dia mampu membentuk cluster scale out gitu kan.
Tapi pada prakteknya MySQL itu punya kemampuan replikasi juga memang, namun replikasinya cukup lambat dibandingkan Postgres. Jadi makanya saya bilang kita nggak bahas MySQL. Kalau konteks yang saya bicarakan di sini high performance transaction system untuk ya level-level menengah ke atas gitu ya. Jadi untuk itu kita nggak pakai MySQL. Nah, di Postgres dan di Oracle itu menggunakan mekanisme berbeda dan tidak ada modelnya seperti MySQL itu. Di Postgres, ketika kita menggunakan single server, itu kita bisa perform. Misalkan kita satu server kita tes bisa perform sampai dengan 1000 gitu ya. Terus pakai dua gimana? Kayak modelnya seperti MySQL misalkan. Ada sih yang mirip begitu ya, replikasi dua arah begitu kan. Performance-nya akan turun ya. Misalnya secara total dia akan naik menjadi 1.300 misalkan, tapi nggak bisa sampai 1.700 ya kan, jadi sampai dengan 70% dari kondisi semula gitu, nggak bisa. Jadi bahkan tidak akan jauh berbeda lah dari kalau kita yang single server kita scale up ya. Di dalam RDBMS itu memang tidak mudah di scale out, yang tadi disampaikan Mas Rosel itu namanya scale out. Jadi bagaimana sebuah database itu bisa dipecah-pecah jadi beberapa database lainnya, ya. Jadi saya nggak bahas yang MySQL karena MySQL itu istilahnya tidak adequate lah dengan high performance yang saya sampaikan, gitu kan. Silakan cek aja nanti ya. Nah, untuk Postgres seperti itu tidak bisa dibuat cluster untuk meningkatkan performance. Bisa sih beberapa mekanisme, tapi sebetulnya jauh-jauh lebih baik single, kita tune baik-baik, scale up. Scale up itu artinya kita naikkan clock-nya, kita naikkan CPU-nya, dan seterusnya. Kalau Oracle bagaimana? Kalau Oracle, kalau dia menggunakan yang Exadata, nah itu memang punya kemampuan cluster. Jadi beberapa server Exadata membentuk cluster, itu masih mungkin ya. Beda teknologi. Teknologinya memang jauh berbeda. Tapi kalau Oracle yang bukan Exadata, yang tidak membentuk cluster, itu yang masih yang level satu mesin, satu host gitu kan, saya kira sama saja dengan Postgres. Tidak mudah untuk di scale up, modelnya kayak di copy-copy, dibuat replika, kemudian dijalankan bersama-sama. Untuk OLTP ya, kalau non OLTP saya kira itu sangat mungkin, karena masalah transaction, kita bicara tentang locking. Kalau kita pecah dari beberapa mesin yang berbeda, itu ada network latency yang akan mempengaruhi proses transaksional. Di sini masalahnya. Kira-kira cukup menjelaskan, Glenn? Cukup, Pak. Ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah kapan kita memisah database, kapan kita jadikan itu jadi satu database yang sangat besar, Pak? Itu tadi OLTP, Pak. Kalau misalkan kita butuh transaksi yang tinggi, itu dia butuh resource yang besar. Lockingnya itu kan nggak bisa dilupakan, itu harus cepat di-resolve gitu kan. Nah, kalau kita pecah jadi beberapa, nggak mungkin kalau untuk OLTP gitu kan. Nah, dipisahnya untuk apa? Tadi untuk reporting, untuk data warehouse, untuk historical data, untuk sesuatu yang bukan transactional, tapi yang sifatnya setelah transaction. Begitu. Untuk transaction ini sendiri memang masalah utama nih database ya kan. Postgres, ya. Oracle itu ya tadi itu saya sampaikan kemungkinan Exadata mungkin sudah bisa overcome. Saya belum lakukan tes lebih lanjut tentang hal ini ya di Exadata ya secara intensif gitu kan. Tapi di Oracle yang biasa dan di Postgres kita sudah tes, begitu hasilnya memang itu satu problem ya kalau kita butuh concurrency yang tinggi ya, misalkan kita butuh concurrency-nya sampai ratusan ribu per detik gitu kan. Nah itu kita mesti tune baik-baik database-nya begitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin sudah dari Glenn ya. Mungkin kita berikan kesempatan yang lain untuk bertanya, silakan. Mungkin dari mahasiswa yang lain yang siap-siap mau skripsi ini, kira-kira apa yang ditanyakan? Karena paling 1 bulan lagi ya mungkin ya kalian harus proposal ya. Silakan. Mau skripsinya menggunakan Postgres itu menarik. Nah, ini gini Pak, kalau di kampus tuh kebiasaan anak-anak tuh skripsi pakai MySQL Pak.
Iya, jadi tapi memang ada beberapa yang pakai Postgres. Secara umum sih pakai MySQL. MySQL itu produk berbayar sebetulnya, Bu, bukan produk open source. Jadi sebaiknya kita biasakan menggunakan yang Postgres. Bukan hanya Postgres itu bagus, memang dia punya performa yang sangat bagus ya. Postgres ini sering kita pasangkan untuk menggantikan Oracle, dan memang contender terutama dari Oracle adalah Postgres, begitu. Tapi kalau MySQL secara performance-nya jauh di bawah Postgres. Iya, iya Pak. Jadi Karena kebiasaan aja ya, ya. lebih mudah nginstalnya dengan SAM itu Pak, langsung kan satu paket. Oh iya. Nggak mungkin kalau TA-nya ini Bu, TA-nya tentang bagaimana kita meningkatkan performance Postgres gitu. Jadi tidak buat aplikasi, kita hanya ngoprek di Postgres-nya aja. Saya kira cukup loh untuk bikin TA itu. Research ya Pak, semacam research ya. Iya. Tuningnya bagaimana gitu ya. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya tanya sedikit Pak. Boleh, silakan Bu. Menyambung tentang multi database dan yang database-nya dijadikan satu. Iya. Jadi yang sering saya temukan itu kalau di perusahaan-perusahaan itu mereka membangun aplikasi itu kan silo-silo Pak. Iya, jadi betul. sendiri-sendiri. Misalnya finance, mereka entah mereka outsourcing atau mereka in-house atau mereka beli gitu ya. Iya. Terus punya sendiri, HRD punya sendiri, kemudian nanti produksi punya sendiri. Sehingga untuk interkoneksi antar database-nya ini susah, dan mereka dari sisi departemennya sendiri merasa ini milikku, nggak boleh orang lain lihat gitu kan. Jadi sense of belonging-nya ini kuat banget gitu. Iya. Nah, terus kalau kita sebagai konsultan mungkin ya, ke mahasiswa ini nanti kalau sudah lulus mungkin jadi konsultan, jadi programmer, buka software house dan sebagainya, atau ikut software house yang sudah ada. Nah, mereka diminta, ownernya kan pasti kepengen ini terintegrasi supaya ownernya itu ngontrolnya gampang ya dari sisi manajemennya. Nah, ini kira-kira kalau mahasiswa dihadapkan terhadap kasus seperti itu, apa yang mereka lakukan? Apakah database-nya dibiarin aja sendiri-sendiri, terus kemudian pakai API, dikonekkan dengan satu portal atau satu aplikasi besar yang dibuat oleh mahasiswa untuk dashboard bagi ownernya, atau dirombak dijadikan satu database untuk menghindari network latensinya tadi itu, Pak? Bagaimana? Oke. Jadi ini masalah klasikal Bu. Dari zaman dulu saya mahasiswa juga sudah ada sih. Iya Pak. Ya. Jadi masalah ini kan namanya Enterprise Application Integration. Ada dua pendekatan. Pertama dengan Big Bang, kita rubah jadi ERP gitu kan. Tentunya sangat mahal dan mungkin berdarah-darah juga gitu kan. Kedua dengan menggunakan ESB. Nah, kalau mau yang lebih smooth ya ESB, Enterprise Service Bus. Jadi kita bangun ESB di tengah-tengahnya, kemudian nanti masing-masing island itu akan dikonekkan ke dalam busnya ESB itu dengan menggunakan SOA, ya kan? Jadi masing-masing aplikasi itu kita buatkan SOAP interface-nya, API-nya dengan protokol standar SOA gitu kan, karena emang sudah ada standarnya gitu kan. Kalau bikin lagi kan jadi repot ntar. Sudah ada ESB-nya, tinggal kita implement gitu kan. Mau yang open source juga ada, tapi ESB yang open source itu bukan yang real open source. Saya udah pernah implement di klien ya, beberapa klien begitu. Jadi kita gabungkan beberapa island itu menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Nanti terakhir tinggal kita buat dashboard ya untuk executive information gitu, IIS. Nah, jadi itu saya kira pendekatan terbaik untuk masalah tadi itu, karena island of applications yang terpisah-pisah, daripada kita buang semuanya, bikin baru, jebret, banyak yang komplain nanti. Iya. Jadi setelah kita buat ESB, mungkin pendekatan berikutnya kita akan approach untuk di streamline-kan, baik itu bisnis prosesnya, protokolnya, standarisasinya. Jadi saya kira harus bertahap sih supaya tidak terjadi revolusi gitu ya. Kan kalau kata Pak Habibie lebih baik evolusi daripada revolusi gitu kan. Itu tergantung juga ownernya juga ya, maunya gimana gitu. Jadi ada dua cara lah itu yang kita bisa lakukan. Kalau saya pilih yang cara kedua, karena
yang namanya solusi itu tidak boleh membuat masalah besar yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi harus mengurangi masalah dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin kalau saya lihat waktunya ini sudah habis ya waktunya ya. Betul Ya, ya? nggak apa-apa sih kalau emang ada pertanyaan. Kalau nggak ada sih kita boleh akhiri. Iya. Mungkin saran saya, Bu, tadi yang Ibu sampaikan, kalau mahasiswa lulus nanti mau didik apa gimana gitu kan. Saran saya, kalau memang ingin di IT, ya di development, ya mungkin aim-nya menjadi solution architect, begitu ya. Solution architect, kemudian consultant gitu kan. Saya kira semuanya itu mesti mengalami ya, mendapat pengalaman gitu kan, tidak ujuk-ujuk gitu kan. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan lah begitu. Jadi ya kita kerja dulu di mana, dengan siapa gitu kan. Kalau kita lakukan sendiri ya kita nggak bisa mencapai di ranah yang enterprise kan, agak susah. Jadi ya kita mesti bertahap lah, ikutin tangganya begitu. Ya. Itu saja sih. Ibaratnya perlu jam terbang ya, Pak ya. Iya, jam Untuk terbang dan menuju, pengalaman, betul. ya. Mungkin dari yang mungkin programmer yang freelance ya. Terus kemudian perlu jam terbang untuk menjadi solution arsitek atau konsultan IT yang benar-benar megang level enterprise gitu. Ya, saya kira lebih baiknya kerja di perusahaan yang sudah ada dulu, ya kan. Jadi kayak contohnya di perusahaan yang memang jadi SI atau jadi solution provider, saya kira lebih cepat, lebih cocok. Karena kalau nggak ada pengalaman di situ, masuknya juga nggak gampang sebetulnya. Gitu. Iya Pak. Oke, ya. Baik. Mungkin kita tutup dulu, kita cukupkan sekian dulu untuk kuliah umum hari ini. Terima kasih Pak Julianto. Sama-sama Bu. Wawasan pemaparannya ini sungguh luar biasa ya. Menurut saya sangat membuka. Yang selama ini kami di dalam kampus yang berkutat dengan proyek-proyek mata kuliah. Nah, sekarang ternyata di luaran itu seperti ini loh. Ternyata mata kuliah itu bukan sekedar lepas satu dengan yang lain, tapi dipakai semua itu, terintegrasi nanti pada waktu bekerja. Begitu. Ya, terima kasih Pak Yulianto. Saya kembalikan ke MC ya. Silakan. Salam buat Pak Justin Bu ya. Oh iya Pak Justin ya. Teman, saya kan dulu di Surabaya juga. Oh iya Pak Justin juga dosen informatika Pak. Dulu kakak kelas saya. Satu tahun di atas saya. Yes. Ya. Silakan. Silakan. Baik, ya terima kasih Bapak Julianto dan juga Ibu Lili Puspa. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita akan foto dulu bersama, mungkin bisa dipandu oleh Kevin Daniel. Mungkin Bapak Julianto mungkin bisa kita foto bersama dulu, Pak. Oke, kita akan foto bersama. Mungkin kita tunggu dulu sebentar untuk open cam ya. Teman-teman yang lain belum open cam ya. Oke. Mohon izin bertanya untuk Pak Alex, apakah diperlukan perwakilan dari peserta atau panelis saja yang ada di sini? Mungkin diwakili oleh panelis saja. Oh ya, baik. Oke, mungkin bisa dipandu Kevin Daniel. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, Pak Julianto masih off cam. Oke, sudah muncul. Oke, saya foto. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bapak Julianto yang telah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin akan saya pimpin dulu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini menerima materi yang sangat luar biasa dari Bapak Julianto. Semoga materi ini dapat membekali kami peserta, terutama yang mungkin nanti kita akan terjun dalam dunia kerja ke depannya. Semoga materi ini benar-benar membuka wawasan kami agar kami melihat gambaran yang jauh lebih besar apa yang perlu kita lakukan ke depannya.
Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, baik. Untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti dalam kegiatan ini. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu Lili dan Mas Alex untuk memutarkan video penutup terkait kegiatan webinar dari Baik. Equinix. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengizinkan membuatkan video webinar, dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada acara kuliah tamu pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lili dan Pak Alex, Pak Alen, Pak Kevin, dan Pak Leo sebelumnya, dan Pak Glenn. Terima kasih. Gitu. Sedikit informasi kepada peserta bahwa Equinix akan menyelenggarakan acara webinar series pada tanggal 1 Juni 2022, yang mana acara tersebut memiliki 16 sesi dengan topik-topik yang menarik, dan kami akan mengadakan technical challenge di mana adik-adik para mahasiswa yang sudah memiliki bekal terkait komputer atau IT-nya bisa diasah di sana dengan mengikuti technical challenge dari Equinix. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan lebih luas kepada adik-adik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah dan juga Pak Julianto. Terima kasih Mbak Indah. Iya, terima kasih. Pak Francisco Alexen. Terima kasih Ibu Lili. Saya izin untuk mengakhiri kuliah tamu pada pagi hari ini. Baik. Terima kasih.